Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, di kali ini kita mungkin pertemuan pertama di pembelajaran jarak jauh kimia kelas 12 ini ya. Oke, gurunya siapa? Masih saya yang masih bersama dengan Ibu Tami. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai untuk memasuki materi pertama di kelas 12 ini, saya ingin sedikit bertanya dan sedikit bercerita mungkin ya gitu ya. Oke, apakah kalian semua tahu benua yang namanya benua Eropa? Pasti ya, kalian semua pasti tahu ada benua yang namanya benua Eropa. Kenapa sih saya pengen ngomongin benua ini gitu ya, karena benua ini salah satu benua yang mungkin termasuk spesial ya, karena dia punya berapa musim ya, dia punya 4 musim ya, dan musim yang paling spesial itu adalah musim salju. Kenapa musim salju paling spesial? Mungkin karena indah gitu ya, jadi makanya kayaknya musim salju itu musim yang spesial gitu ya. Nah kemudian kenapa saya pengen ngomongin musim salju? Bukan karena keindahannya sih ya, tapi lebih ke gini, misalkan kalau lagi musim salju turun dengan sangat lebatnya, otomatis dia akan menutupi yang namanya jalanan, kemudian dia akan menutupi atap rumah gitu ya, sehingga kalau sampai dia menutupi jalanan akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Kita ya semoga aja nanti kan kita bisa kesana gitu kan ya, amin. Oke, ini kalau yang namanya salju di jalanan itu kemudian dia mencair, nah dia itu nanti akan kembali membeku. Nah kalau udah membeku, dia itu akan membentuk permukaan yang sangat licin. Kalian kalau bisa bayangin itu adalah es batu. Gimana permukaan es batu itu licin banget kan? Nah coba bayangin kalau mobil, motor, atau bahkan kita berjalan di atas jalan tersebut, pasti kita akan mudah sekali celaka gitu ya. Nah gimana sih cara mengatasinya agar hal itu tidak terjadi gitu loh? Itu ada caranya loh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah gini, untuk mesin mobil saat turun salju gitu ya, kalau sampai air radiator itu membeku, otomatis itu akan membuat mesin pun akan jadi rusak gitu ya. Tapi kok bisa sih gitu kan? Kayaknya nggak setiap musim salju orang-orang itu semuanya pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Berarti ada sesuatu tuh di radiator mobil atau motor itu diberikan sesuatu supaya apa? Supaya dia tidak mudah membeku. Gimana caranya? Itu yang kedua. Nah yang ketiga apa? Misalkan gini, kenapa orang tua kita itu kalau misalkan lagi ada ular gitu ya, pasti sekeliling rumah kita itu ditaburi sama apa? Ya ditaburi sama yang namanya garam. Kenapa ditaburi sama garam? Itu ada alasannya loh, ternyata bukan mitos atau bukan apa gitu ya, tapi itu ternyata ada jawaban ilmiahnya. Kemudian kenapa abang-abang es puter, kalian tahu gak sih es nong-nong kali gitu ya, dia itu padahal nggak pakai kulkas, tapi si es krimnya itu bisa bertahan lama diajakin keliling buat didagangkan gitu ya. Nah itu semua punya jawabannya dan punya alasannya tersendiri. Nah siapa yang bisa menjawab itu? Yang bisa menjawab itu adalah materi kita yang akan dipelajari saat ini, yaitu tentang apa? Kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Koligatif larutan. Oke, kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Sebelum kita ke pengertian sifat koligatif, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Kalau kalian ingat, larutan itu terdiri dari 2 zat, yaitu pelarut dan zat terlarut. Misalkan kalau saya pengen nyampurin air ditambah dengan gula, berarti pelarutnya siapa? Ya, pelarutnya adalah air, dan gula bertindak sebagai zat terlarut. Jadi kalau mereka dicampurkan akan membentuk yang namanya larutan gula, karena kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana airnya dan mana gulanya. Nah, untuk sifat koligatif sendiri itu adalah sifat-sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Ingat, garis bawahi jumlah zat terlarut. Jadi gini, kalau tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya gitu ya. Jadi misalkan gini,
HCl 0,1 mol dan NaOH 0,1 mol jika dilarutkan dalam air dengan jumlah yang sama akan memiliki sifat koligatif pun yang sama. Kalian bisa cek sendiri deh berapa titik bekunya, berapa titik didihnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melarutkan 10 gram gula dan 20 gram gula dalam jumlah air yang sama, berarti akan menghasilkan sifat koligatif yang nilainya juga akan berbeda. Jadi sifat koligatif ini tidak dipengaruhi oleh jenis zat, tapi dipengaruhi oleh jumlah zat yang terlarut. Ada berapa jenis sifat koligatif? Ada 4. Yang pertama itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Delta itu artinya berarti kan perubahan ya, kenaikan itu perubahan. Jadi delta TB, B-nya itu berasal dari kata boiled atau didih gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah penurunan titik beku atau delta TF, karena penurunan ini juga merupakan perubahan. F-nya itu adalah freeze atau ya beku gitu ya, jadi titik beku gitu. Kemudian penurunan tekanan uap atau sebagai delta P, dan yang keempat itu adalah tekanan osmotik. Ingat, tekanan osmotik ini tidak seperti walaupun lambangnya Pi tapi nilainya bukan 3,14 gitu ya, tapi dia punya nilai tersendiri, punya rumus tersendiri gitu ya. Sebelum kita masuk ke 4 sifat koligatif ini, kita akan belajar dulu tentang apa? Konsentrasi larutan. Yang pertama itu ada molaritas atau simbolnya adalah M besar. Rumusnya itu adalah M sama dengan N per V, di mana N-nya itu adalah mol dan V-nya adalah volume. Atau bisa juga rumusnya massa per mR atau massa molekul relatif dikali 1000 per V. Volumenya dalam bentuk mili. Kemudian yang kedua ada molalitas. Simbolnya adalah M kecil gitu ya. Rumusnya apa? M sama dengan massa terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut, di mana massanya dalam bentuk gram. Bedanya molaritas dan molalitas apa? Beda di simbolnya. Dimana kalau molaritas itu simbolnya adalah M besar dan molalitas adalah M kecil. Kalau molar itu nggak sombong, kalau molar itu berarti dia sombong gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada fraksi mol atau simbolnya adalah X. Dibagi dua, ada fraksi mol terlarut dan ada fraksi mol pelarut gitu ya. Kalau terlarut berarti XT, kalau pelarut berarti XP. Nah, di sini kalian bisa membedakan rumusnya antara XT dan XP itu adalah bedanya ada di atas. Kalau XT berarti menggunakan NT, sedangkan kalau XP berarti menggunakan NP, di mana N itu adalah mol dan rumus mol itu adalah massa per mR atau massa molekul. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal. Yang pertama, hitunglah kemolalan dan fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Jika MR urea sama dengan 60 dan MR air adalah 18. Cara menjawabnya seperti biasa. Harus ditulis dulu, diketahui. Apa aja yang diketahui? Yang pertama itu adalah dalam larutan urea 20%. Berarti bisa dikatakan di situ massa ureanya adalah 20%. Berarti ini kan ureanya dalam bentuk larutan. Berarti pelarutnya siapa? Pelarutnya itu adalah air. Berarti bisa kita simpulkan massa pelarutnya atau massa airnya itu adalah berapa persen? Sisanya. Karena ureanya 20% berarti airnya sebanyak 80%. Nah, kemudian apa lagi? Dan yang diketahui adalah MR urea. Yang pertama adalah MR urea itu berapa? 60 dan MR air sebesar 18. Nah, sekarang yang ditanya, apa yang ditanya? Kemolalan. Ingat, kemolalan, molal. Berarti molal itu sama aja dengan molalitas. Sombong apa enggak tuh dia? Enggak sombong. Berarti simbolnya adalah M kecil. Kemudian fraksi mol urea. Fraksi mol itu apa? X. Nah, XT apa? XP nih. Kan yang ditanya adalah mol urea. Berarti kalau mol urea, dia bertindak sebagai pelarutkah atau terlarut? Yes, dia bertindak sebagai terlarut. Berarti XT. Nah, sekarang baru kita jawab. Kita yang pertama dulu, molalitas. Molalitas itu rumusnya apa? Balik lagi sama yang tadi. Dimana rumusnya adalah massa terlarut dibagi
mR dikali 1000 per massa pelarut. Oke, tinggal kita masukkan massa terlarut. Massa terlarutnya siapa? Urea atau air? Urea. Berarti 20 per berapa mR dari urea? mR dari urea adalah 60. Berarti dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya berapa? 80. Oke, berapa? Ini kita sederhanakan dulu. Ini 1, ini 3, berarti 1000 dibagi 240. Berarti hasilnya adalah 4,16 molar. Kemudian yang kedua, nyari apa? Yang kedua itu adalah nyari XT. Di mana XT itu rumusnya apa? Berarti ini XT. Yang di atasnya berarti adalah NT per NP ditambah NT. Nah, kita masing-masing biar mudah nyari dulu NT-nya. NT itu berarti massa terlarut dibagi MR. Sama kita harus nyari juga NP. Berarti kalau NP itu adalah massa pelarut dibagi MR. Berapa massa terlarutnya? Kan yang terlarut urea, berarti 20 per MR urea, 60. Berarti sama dengan berapa? 0,3 mol. Gitu ya. Kemudian kalau massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya adalah 80. Berarti 80 dibagi MR air. Berapa? 18. Berarti 80 dibagi 18 itu adalah 4,4 mol gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan berapa nilai NT? NT adalah 0,3 dibagi 4,4 ditambah 0,3 atau 0,3 dibagi 4,7 gitu ya. Berapa hasilnya? Silahkan dicari sampai di sini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup WA ya. Oke, kemudian setelah kalian mempelajari video ini dan mencatat poin-poin penting yang ada di video ini, silahkan kalian kerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 9 yang ketika itu saya berikan soalnya. Gitu ya, di dalam satu lembar itu. Jadi tolong dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 9. Dikerjakan di mana? Silahkan dikerjakan di buku catatan kimia kalian masing-masing. Oke? Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan melalui WA grup. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak cerdas. Sukses terus dan semangat terus ya mengerjakannya. Nanti akan saya beritahukan bagaimana langkah-langkah untuk pengerjaannya dan pengumpulannya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.